pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, shalom sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam kasih, dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, suatu ketika ada seorang penunggang kuda. Waktu itu dia melihat ada seorang prajurit yang berusaha memindahkan pohon yang tumbang dan menghalangi jalan. Ketika itu dia melihat ada seorang kopral yang berdiri memerintahkan prajurit ini untuk memindahkan pohon tersebut. Prajurit ini kelihatan kesulitan memindahkan pohon tersebut. Lalu penunggang kuda ini berkata, "Pak, mengapa engkau tidak membantu temanmu?" Lalu kopral ini mengatakan, "Saya adalah seorang kopral. Tugas saya adalah memberi perintah sehingga dia harus memindahkan pohon tersebut." Lalu singkat cerita, saudara-saudara, penunggang kuda ini turun dari kudanya dan membantu prajurit ini memindahkan balok atau pohon yang menghalangi jalan. Dan akhirnya pohon ini kemudian berada di tepian. Nah, sontak saja kopral ini menjadi kaget. Karena ternyata penunggang kuda tadi adalah George Washington. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita semua tentu tahu tentang kisah ini. Sebab kisah ini menceritakan bagaimana kemurahan hati George Washington pada waktu itu dan masih ada cerita-cerita yang lainnya. Nah, ini menjadi kisah inspiratif tentunya buat saudara dan saya. Bahwa kemurahan hati itu diperlukan bukan karena siapa kita ataupun posisi kita. Seperti firman Tuhan sebagai bacaan leksionari kita hari ini di dalam kitab Roma 9. Ayatnya yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi, hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh George Washington tadi, bahwa meskipun dia menjadi pemimpin negara adikuasa ini, dia tetap melakukan kemurahan hati. Meski terkadang banyak orang kemudian mengartikan bahwa murah hati itu berarti memberi. Persoalan finansial, persoalan barang, persoalan materi. Bahwa murah hati itu berarti orang yang sedang loyal, memberikan segala sesuatunya kepada orang lain. Ya, tetapi dalam kamus murah hati bukan hanya berarti memberi,
loyalitas, tentang material yang bisa diberikan. Tetapi murah hati juga berarti penyayang, berarti penuh kasih, berarti juga menolong dan memiliki hati yang baik. Dari manakah kemudian kita belajar tentang murah hati ini? Firman Tuhan tadi mengingatkan dalam kitab Roma 9 ayat 15 sampai dengan 16 bahwa murah hati yang kita peroleh, murah hati saudara dan saya yang kemudian bisa kita lakukan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah dari Tuhan. Bahwa kemurahan hati itu berasalnya dari Allah. Bahwa kehendak untuk bermurah hati itu bukan karena usaha orang atau jerih payah orang atau karena apa yang orang itu lakukan, bukan. Tetapi firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa kemurahan hati itu berasal dari Allah. Karena itu Allah mengingatkan kepada Musa di dalam kitab Roma tadi bahwa aku akan bermurah hati kepada orang yang ingin aku bermurah hati. Semua itu adalah kehendak Tuhan. Nah, terkhusus buat saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat Yesus, kita pun melakukan kemurahan. Kita pun bermurah hati. Kenapa? Karena kita telah menerima kemurahan hati Allah. Karena saudara dan saya sudah menerima kasih karunia yang luar biasa itu. Cinta kasih Allah itu diberikan buat saudara dan saya dalam wujud keselamatan, dalam wujud kebaikan Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena apa yang bisa kau lakukan, bukan juga karena kehendak orang itu, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena kehendak Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menerima cinta kasih-Nya. Sehingga setiap kita yang menerima kasih Allah menjadi sahabat-sahabat Yesus, kita pun mampu dan diajak untuk murah hati kepada yang lain. Demikianlah kita semua sahabat-sahabat Yesus belajar tentang kasih Allah. Bahwa kasih Allah itu murah hati, lemah lembut, memaafkan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita juga, mari ingatlah dan juga lakukanlah kemurahan saudara bagi yang lain. Saudara-saudara mungkin bisa menuliskan kemurahan hati apa saja yang selama ini saudara lakukan. Saudara bisa memberikan komentar di kolom komentar. Mari kita bagikan, mari kita saling berbagi. Kemurahan hati apa sajakah yang sudah Tuhan Allah berikan buat saudara, sehingga saudara pun juga membagikannya kepada orang lain. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur sebab bukan usaha kami, apa yang kami lakukan, atau apa yang sudah kami perbuat, sehingga kami menerima kemurahan hati Allah. Sehingga kami menerima keselamatan itu, kami menerima sukacita dan juga pengampunan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab semua karena kehendak-Mu, karena kemurahan Allah sajalah kami memiliki kehidupan ini. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami sebagai sahabat-sahabat Yesus juga untuk melakukan hal yang sama. Kami bermurah hati kepada banyak orang. Kami melakukan kemurahan seperti yang Tuhan lakukan bagi kami. Berbagi kasih dengan yang lain, bermurah hati dengan yang lain, saling mengampuni, saling memaafkan. Sebab kami menjadi sahabat-sahabat Kristus. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan kemurahan. Bukan karena siapa kami, tetapi karena Tuhan telah lebih dahulu murah hati kepada kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang sudah saudara lakukan juga bagi yang lain? Allah telah lebih dahulu bermurah hati kepada saudara dan saya. Saudara bisa menuliskan kemurahan-kemurahan Allah yang sampai hari ini saudara dan saya terima. Saudara bisa tuliskan di kolom komentar. Dan juga saudara bisa berbagi kemurahan apa saja yang sudah saudara bagikan. Kasih apa saja yang sudah saudara lakukan selama ini kepada saudara-saudara kita. Tanpa memandang agama, tanpa memandang golongan, tanpa memandang suku. Mari kita juga berbuatkan kasih. Mari kita juga bermurah hati kepada yang lain. Karena itu saudara-saudara bisa sharing, saudara-saudara bisa bagikan juga di kolom komentar. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari senantiasa bermurah hati. Mari hidup dalam kemurahan. Sebab Allah sudah murah hati buat saudara dan saya. Karena itu,
tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, hidup dalam kasih bersama dengan Kristus Yesus, tetap melakukan kemurahan karena Tuhan Allah sudah murah hati kepada saudara dan saya. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Putih.